Bab 051. Tania sama Roman udah jadian. Tanya Tania mulai menginterogasi. Udah ah, sahut Raihan malas. Kok mas nggak bilang, udah lama. Tanya Naya tak terima Raihan tak memberitahukan perihal Tania dan Roman. Bukan urusan kita yang, sahut Raihan yang memang tak ingin mencampuri urusan pribadi temannya kecuali diminta. Udah ah, kamu kepo banget. Kesal dibilang kepo oleh suaminya. Lalu berniat bangun namun segera dihentikan oleh Raihan. Mau kemana? Tanya Raihan memegang tangan Naya. Ambil minum mas. Diam di sini, aku aja yang ambil. Raihan pergi mengambil air minum yang tak jauh dari tempat mereka duduk. Saat kembali wajahnya langsung mengeras begitu melihat istrinya tengah berbincang dengan laki-laki yang sangat dia kenal. Berapa usia kandunganmu, Nay? Kata Rama. 5 bulan Ram, jawab Naya dengan senyum. Sebentar lagi dong ya. Iya, mengangguk. Himim, Raihan berdeham membuat Rama dan Naya kompak melihat Raihan dengan gelas di tangan. Aku kesana dulu ya Nay, kata Rama kemudian langsung pergi seraya mengangguk pada Raihan. Dia tak ingin memancing keributan di pesta Sisil menyadari Raihan yang masih saja cemburu padanya. Ngapain dia? Raihan bertanya dengan nada sinis. Nggak ngapa-ngapain mas, mengambil gelas di tangan Raihan lalu menenggak habis isinya. Aku nggak suka, ujar Raihan dingin. Iya ah, merangkul lengan suaminya yang sedang cemburu karena dia ngobrol dengan Rama. Kita pulang aja yuk, udah malam juga, ajak Naya pada Raihan. Yang langsung setuju tanpa berkata lagi. Waktu begitu cepat berjalan dan tanpa terasa kehamilan Naya sudah 9 bulan perkiraan lahir pun minggu depan. Dengan perut besarnya Naya sibuk menelepon suaminya yang kini sedang berada di Jerman dan berjanji akan pulang esok. Mas jadi pulang besok? Tanya Naya di telepon. Iya sayang, sahut Raihan berbohong padahal dia sudah sampai di Bandara Soekarno-Hatta, berniat memberi kejutan pada istrinya. Ya udah. Mas hati-hati ya, cepat pulang aku sama baby kangen. Iya mas juga kangen kalian, percakapan mereka pun berakhir. Setelah menaruh ponselnya Naya tampak meringis memegangi perut. Aduh ini kenapa ya kok mules banget sih, gumam Naya. Siti, berteriak memanggil Siti. Siti langsung berlari ke ruang tamu, langsung panik melihat majikannya terlihat meringis kesakitan. Ibu kenapa? Perut saya mules banget masih memegangi perut. Ini ibu mau lahiran kayaknya, duh mana bapak nggak ada lagi, Siti jadi mondar-mandir panik. Telepon Roman aja Nay, Naya memberikan ponselnya pada Siti memintanya menghubungi Roman. Iya bu, mulai menelepon Roman. Halo pak, ini ibu mules pak kayaknya mau lahiran, teriak Siti panik. Raihan mana? Tanya Roman. Bapak kan belum pulang dari Jerman pak, aduh Siti. Belum pulang. Ya udah gue kesana, sahut Roman akhirnya. Roman juga Siti langsung membawa Naya ke rumah sakit. Di mobil dia langsung menelepon Raihan. Di mana lu? Masih di kafe kenapa? Tanya Raihan santai tak tahu ada kepanikan yang sedang terjadi. Cepat ke rumah sakit, Naya mau lahiran ini. Menaikkan suaranya tak habis pikir istrinya mau lahiran dia malah asik nongkrong di kafe. Lahiran gimana? Bukannya baru minggu depan, kata Raihan masih dengan santainya. Itu perkiraan doang bego, istri lu bisa lahir kapan aja kalau anak lu udah nggak betah di perut. Mulai kesal. Cepat lu kesini. Mas, Naya berteriak memanggil suaminya. Mendengar teriakan istrinya Raihan langsung gugup serta panik, iya sayang tunggu mas, mematikan ponselnya dan berlari ke arah mobil yang terparkir. Langsung melajukan mobilnya ke rumah sakit. Goblok, memaki dirinya sendiri saat sudah ada di depan rumah sakit, karena panik dia melajukan mobilnya ke rumah sakit lain bukan ke rumah sakit tempat Roman praktek. Kembali melajukan mobilnya menuju rumah sakit di mana istrinya sekarang berada. Tunggu ayah sayang, jangan keluar dulu, gumam Raihan lalu memarkirkan mobilnya.
Dia berlari menyusuri lorong rumah sakit lalu bertanya pada seorang suster yang kebetulan lewat. "Sus, istri saya," ujar Raihan panik. "Istri Bapak kenapa?" tanya suster tak mengerti. "Istri saya mau lahir, di mana istri saya?" Kata-kata yang sungguh sulit dimengerti. "Istri Bapak siapa namanya?" kata suster lagi sambil menatap laki-laki yang sedang kebingungan di hadapannya sekarang. Belum sempat menjawab terdengar suara Roman memanggil Raihan. "Ray." Roman berdiri tepat di depan ruang bersalin memakai pakaian dokter. Raihan langsung menuju Roman. "Mana Naya?" "Di dalam. Cepat masuk. Istri lu, dari tadi nangis terus dia manggilin elu," memberikan jubah serta masker pada Raihan. "Belum melahirkan." "Belum," sahut Roman. Raihan masuk dan mendekati Naya yang sedang menahan sakit juga tangisnya. Langsung mengecup keningnya. "Mas di sini sayang, Mas temenin kamu jangan takut." Perkataan Raihan membuat beban berat yang sedang ditanggung Naya beranjak sirna. "Aku takut Mas nggak bisa temenin aku," berkata demikian karena yang dia tahu suaminya baru akan pulang besok. Tapi kenyataannya sekarang suaminya ada di sampingnya menemaninya melahirkan anak mereka. "Aku nggak mungkin lewatin perjuangan kamu melahirkan anak aku nggak mungkin biarin kamu sendiri," ujar Raihan mengusap kepala Naya, berusaha menenangkannya. Selama proses persalinan berlangsung Raihan terus menggenggam erat tangan istrinya menguatkannya dan menyemangatinya, meski terkadang harus menahan sakit di kepala karena Naya menjambak rambutnya. "Sakit yang?" ringis Raihan saat Naya menjambak rambutnya semakin kencang. Hingga suara tangisan keras bayi yang melengking, membuat Raihan terbengong matanya tak kuasa menahan tetesan air mata yang keluar. Raihan menangis melihat anaknya untuk pertama kali apalagi melihat bayi perempuannya yang sangat cantik. "Sayang putri kita cantik kayak kamu," kata Raihan penuh takjub melihat putri kecilnya yang berada di tangan suster. "Iya," Naya mengangguk haru. Anak, sekarang dia punya seorang anak dari hasil buah cintanya dengan Raihan pria yang sangat dia cintai. "Selamat bro." Roman menghampiri Raihan dan menepuk bahunya. Raihan tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya dia memeluk Roman sangat erat. "Diliatin istri lu tuh," goda Roman saat menyadari Raihan sempat menangis. "Cantik banget cucu oma," ujar Anita saat menggendong bayi kecil yang sedang tertidur. "Cantik kan Mas?" menunjukkannya pada Dani yang sedang duduk. "Siapa dulu dong opahnya?" ujar Dani seperti membanggakan diri. "Itu kan anak Raihan Pah, harusnya siapa dulu dong ayahnya?" gitu, protes Raihan membuat Dani dan Anita terkikik. Sedang Naya mencubit pinggang suaminya. "Namanya siapa Mas?" Eva menciumi keponakan kecilnya. "Riana Saputri Erlangga," sahut Raihan mantap, nama yang memang sudah jauh-jauh hari dia pikirkan. Naya tersenyum senang mendengar nama yang diberikan Raihan pada putrinya. "Papa sama Mama pulang ya, besok kesini lagi." Dani beranjak dari duduknya diikuti Anita dan juga Eva. Raihan mengangguk lalu mencium tangan Papa dan Mamahnya. Tak lama masuklah Roman juga Tania dan di belakang mereka pun tampak Johan mengikuti. "Mana ponakan gue?" Roman menanyakan bayi kecil yang sedang tertidur di boksnya. "Anak gue tidur berisik lu," omel Raihan. Roman mencebikkan bibirnya. "Gue nanti juga mau bikin yang begitu ya Beb ya," kata Roman pada Tania yang duduk di sebelah boks memainkan pipi gempil Riana. "Nikah dulu baru bikin," kata Raihan sengit. "Kamu jangan mau diapa-apain sama dia kalau belum ada buku nikah," memberitahu Tania. "Iya Pak," sajuk Tania dengan senyum. "Emang lu pikir gue sebejat itu?" "Kali aja masih bejat," sahut Raihan enteng. Seraya menandatangani berkas yang diberikan Johan. "Beb kita kantin yuk, denger ceramah jadi lapar," ajak Roman pada Tania yang masih asik mengelus pipi Rania. "Ya udah," mengikuti Roman. "Aku kantin dulu ya Nay." "Iya," Naya mengiyakan. "Beliin kopi men," kata Raihan sebelum Roman menutup pintu. Johan pun ikut pamit kembali ke kantor.
Tinggallah mereka bertiga di dalam ruangan keluarga kecil yang kini sangat bahagia. Raihan mendekati box Riana lalu mengecupi wajah kecil anaknya dengan berjuta sayang. Lalu beralih ke ranjang Naya mendekapnya erat. Nanti bikin jagoannya ya sayang, biar kamu sama Riana ada yang jagain kalau aku lagi pergi, ucap Raihan. Gedein Rania dulu mas, baru bikin lagi. Naya memutar bola matanya. Riana saja baru berumur 2 hari suaminya sudah membicarakan untuk bikin seorang jagoan. Iya sayang, terkekeh saat melihat istrinya manyun. Raihan dan Naya saling melempar senyum saat mendengar tangisan kencang Riana yang mungkin haus dan meminta untuk diberikan ASI. Raihan menggendong anaknya dan memberikannya pada Naya, membiarkan anaknya menyusu pada ibunya. Mereka saling menautkan tangan seolah tidak boleh ada yang memisahkan mereka bertiga. Mata Raihan tak pernah lepas dari Riana, dia terus memandang takjub pada putri kecilnya. Kehadiran Riana bukanlah akhir dari cerita rumah tangga Raihan dan Naya. Biarkan mereka bertiga bahagia dalam satu rumah, walau mungkin cobaan kehidupan akan tetap ada dalam rumah tangga antara Raihan Erlangga Kusuma dan Naya Yuliani. Raihan dan Naya juga tak lupa seorang gadis kecil yang telah berusia setahun turut serta Riana putri Erlangga, gadis kecil kebanggaan Raihan yang selalu tak ingin lepas dari ayahnya. Mereka bertiga masuk ke dalam gedung tempat berlangsungnya pertunangan Roman dan Tania. Ya, Roman dan Tania memilih bertunangan dulu sebelum melangkah ke pelaminan, walaupun usia hubungan mereka sudah lebih dari 1 tahun, namun itu ternyata belum sanggup meyakinkan mereka untuk langsung menikah. Kenapa pengasuhnya Riana nggak diajak aja sih yang? Kata Raihan pada istrinya yang malah asik berselfie ria saat melihat dekorasi gedung yang dipenuhi bunga warna-warni. Biar kamu lebih dekat sama Riana mas, kamu kan jarang di rumah, sahut Naya masih sibuk dengan ponselnya. Aku jarang di rumah aja nih, anak udah nggak mau lepas sama aku, yang mengusap punggung Riana yang berada di gendongannya. Baguslah mas, daripada Riana takut sama kamu, udah protes mulu sih cuma gendong anaknya sendiri juga, omel Naya seraya memasukkan ponselnya ke dalam tas. Kamu jangan kayak ibu ya, bawel, membisiki Riana. Gadis kecil yang baru belajar berdiri itu hanya menunjukkan wajah bingung tak mengerti apa yang diucapkan oleh ayahnya. Itu Tania sama Roman mas. Naya menggandeng tangan suaminya berjalan menuju sepasang insan sang pemilik acara yang sedang menyapa tamu. Wow, Bapak Raihan Erlangga, sudah menjadi babysitter sekarang, teriak Roman menyambut kedatangan Raihan dengan kata yang cukup menyulut emosi Raihan. Mulut bisa pelan-pelan nggak kalau ngomong. Raihan mendelikan matanya sebal pada Roman yang seenaknya berteriak, membuat pandangan tamu terfokus pada Raihan, apalagi di sana sudah pasti banyak yang mengenal dirinya. Roman langsung membungkam mulutnya. Selamat ya Mbak. Naya memeluk Tania mengucapkan selamat atas pertunangannya. Lalu melakukan hal yang sama pada Roman. Makasih ya Nay, kata Tania tersenyum. Ngapain pakai tunangan, bukannya langsung nikah, kata Raihan pada Roman. Suka-suka gue lah, sahut Roman. Riana sama Om ganteng sini, mengambil Riana dari dekapan Raihan. Jaga omongan kalau di depan anak gue nggak mau anak gue terkontaminasi. Raihan memperingatkan Roman. Dipikir gue zat berbahaya kali. Roman menggerutu seraya duduk memangku Riana yang sedang sibuk mengoceh sendiri. Nay, aku kenalin sama keluarga aku yuk, ajak Tania pada Naya. Ayo, mas jagain Riana ya, ujarnya pada Raihan. Bergumam seraya mengangguk. Jangan nangis ya sayang, kamu sama ayah dan Om Roman dulu, mencium Riana lalu beranjak mengikuti Tania yang sudah menggandeng tangannya ke arah keluarganya yang sedang duduk bersama dengan keluarga Roman juga. Lu ngundang temen kuliah. Raihan membuka percakapan dengan Roman. Iya, kenapa? Sahut Roman tanpa melihat Raihan karena dia sibuk menciumi kepala Riana di pangkuannya. Gemes gue sama anak lu, lanjut Roman lalu menciumi Riana kembali. Sama gue gemes nggak? Tanya Raihan dengan tampang sok imut.
Najis amat. Roman melihat jijik dengan tingkah Raihan. Hasil karya gue tuh. Raihan menyombongkan dirinya. Gegayaan lu pikir kerajinan tangan. Roman mendelik tak suka. Ngapain lu tadi nanyain teman kuliah gue undang apa enggak? Roman kembali teringat pertanyaan Raihan. Raihan tersenyum misterius. Semuanya. Enggak semua, cuma yang gue kenal aja. Berarti dia ada dong ya. Mata Raihan sudah mulai berkeliling menjelajah seisi ruangan mencari sosok yang dia maksud. Siapa? Wah anjir jangan macem-macem lu, baru punya anak satu udah mau bertingkah. Roman membelalak mulai mengerti siapa orang yang dari tadi dimaksud oleh Raihan. Titip anak gue. Raihan gegas bangun begitu matanya melihat sosok yang dia pertanyakan sejak tadi. Raihan woi, ini anak lu nangis, teriak Roman ketika Raihan berjalan menjauh dan hanya menengok sekilas memastikan Riana menangis atau tidak. Tapi saat melihat Riana masih duduk tenang di pangkuan Roman dan tak menangis seperti yang dikatakan temannya itu, Raihan kembali melanjutkan langkahnya. Kamu cepet gede nak, biar bisa ikutin ayah terus, kata Roman pada Riana. Ya, Riana seolah mengerti apa yang dikatakan Roman padanya. Iya, ayah kamu lenjeh, menjawil gemas pipi Riana. Naya dan Tania langsung duduk di kursi setelah selesai berkenalan dengan keluarga Tania dan juga Roman. Tania langsung mengangkat Riana dari pangkuan Roman lalu mengajaknya berbicara padahal Riana masih belum lancar berbicara tapi keduanya seolah saling mengerti. Loh Mas Raihan mana? Tanya Naya pada Roman setelah tak menemukan suaminya bersama sang pemilik acara. Roman menggaruk tengkuknya yang mendadak terasa amat gatal. Tania ikut memperhatikan tunangannya yang nampak salah tingkah dan tak juga membuka mulut. Di mana Itu Naya tanya juga. Tania menyenggol lengan Roman. Roman mengangkat dagunya menunjuk Raihan yang duduk di pojok ruangan bersama seorang wanita dan tengah asik berbincang sambil tertawa-tawa senang. Entah candaan apa yang sedang mereka bicarakan sampai Raihan terlihat begitu sumringahnya. Naya mengikuti arah dagu Roman serta memicingkan mata mempertegas penglihatannya, itu siapa? Menengok Roman menanyakan siapa wanita yang kini tengah bersama suaminya. Teman kuliah, jawab Roman ragu-ragu. Bohong, sentak Naya tak percaya. Emang bohong sih. Roman duduk dengan gusar apalagi ditatap tajam tak hanya dari Naya tapi juga dari tunangannya Tania merasa serba salah. Jika berbohong sama saja dia menutupi tingkah Raihan yang entah kenapa seperti sedang mengalami puber, dan dia pun akan terus dicecar oleh kedua wanita di depannya sekarang. Jika jujur pun sudah pasti perang dunia bagi Raihan. Siapa bentak Tania entah kenapa justru Tania yang lebih berapi-api sekarang membuat Roman membelalak tak percaya. Sorry Ray, gue nggak kuat ngadepin dua singa sekaligus. Roman membatin. Itu Laras, sahut Roman bimbang. Laras siapa? Naya dan Tania kompak bertanya. Mantan pacar si Raihan waktu kuliah. Nggak lama sih cuma 3 bulan kalau nggak salah. Roman berusaha menjelaskan bahwa Laras bukan mantan yang spesial bagi Raihan. Tapi Naya tidak mau tahu. Baginya yang namanya mantan pasti akan tetap spesial walaupun hanya sebentar mereka berhubungan. Naya mengambil Riana dari Tania. Ayo sayang kita lihat ayah, ujar Naya diiringi tatapan mata Roman juga Tania. Roman menarik napas sedikit menyesal kenapa dia takut pada intimidasi dua orang wanita, mulai merasakan apa yang Raihan rasakan. Naya berjalan ke arah sang suami yang tidak menyadari kedatangannya karena begitu konsennya dia tertawa. Anakmu nangis mas. Naya mendudukan Riana di pangkuan Raihan. Raihan langsung kaget refleks memegang Riana karena takut anaknya terjatuh dari pangkuannya. Laras mengernyit bingung melihat seorang wanita dan anak kecil. Anak kamu Ray. Laras bertanya pada Raihan sejak tadi ngobrol rupanya dia tidak tahu bahwa Raihan sudah beristri bahkan memiliki anak. Iya anaknya, sahut Naya ketus. Kamu jagain Riana mas, aku mau ke toilet, kata Naya lalu meninggalkan suaminya yang tersenyum kikuk.
Raihan melihat ke arah Roman yang kini hanya mengangkat kedua tangannya ke atas kepala tanda dia menyerah tak berdaya. Naya masuk ke dalam toilet lalu berdiri di depan wastafel. Keterlaluan kamu mas, nggak sadar udah punya anak. Tiap hari ngomong mau punya anak lagi, baru punya anak satu aja udah kayak gitu. Liatin aja kamu ya amas, kamu pikir aku akan diam aja gitu? Nggak akan. Naya mengancam suaminya meskipun yang diancam jelas tak akan mendengar.